walaupun emang agak susah ya kena hit sama Matilda ini tuh PR. Ya, tapi bisa banget sih untuk ngejar, yang penting Kiminya nggak bebas. Ya. Untuk bisa menembak. Nyelinap masuk ke belakang ya. Ya. Oke. Nih, kurangin juga chance untuk Link. Iya. Dengan ada Moskov ini berkurang chance Fredrin, dan bener. Fredrin sebagai front to back gaming. Tebel-tebel banget ya ini Iya. frontliner ya. Berarti the real damage dealer Eman. hanya ada di Eman. Betul. Ranger ya. Tapi Fredrin untuk mengadu objektif ini akan cukup kuat. Karena dari piercing strike plus retribution bisa lah kalau diadu dengan Suyo. Oke. Tapi untuk Matilda juga nih yang akan ngeganggu untuk bisa memperpanjang lagi teamfight yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Dan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim untuk memasuki game yang pertama match kedua kita di hari ini. Tapi kalau menurut Om Awa, seperti apa draft yang kali ini? Aku ke TLID sih kalau. TLID? Iya. Oke, apakah kau sama juga ke tim Liquid? Yes. Oke, dua orang memilih karat draft yang dimiliki dari tim Liquid. Mampukah Liquid berhasil mendapatkan kemenangan dengan Kimi untuk hari ini? Atau bahkan Bigetron yang akan mendapatkan kemenangan Soepial Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yes, dan bermain front to back harusnya dari Bigatron ini akan membuat dari Haskill harusnya punya posisi yang lebih aman ya Om. Iya, kalau bicara soal front to back jelas ya, ini harus bisa jaga posisi juga. Iya. Pasti ada aerial domination juga untuk bisa menghindar dan menambah movement speed buat Kimi ya. Jadi dia itu jauh lebih enak, dan untuk di mid nih, kenapa Kimi mungkin prefernya di mid? Itu lebih gampang untuk full stack dan nge-clearnya cepet. Kan jadi penetration jatuhnya pasifnya dia. Ya, terus juga jadi bisa manfaatin movementnya juga kan. Betul. Dia kan bisa sambil jalan clear-clear. Mungkin Yes. mungkin minusnya ya buat TLID adalah bagaimana Purify yang harus dipaksakan di 3 loh sampai. Bener-bener mau coba untuk menghindari adanya pick off dari Finn dan juga Luke. Tapi masalahnya kalau misalkan dari Bigetron mereka bisa mendapatkan keunggulan sehingga nantinya dari Eman bisa mendapatkan item-item yang cukup. Ini dua frontline-nya akan sangat enak untuk nge-enabler dari Eman. Oke, tapi kalau gua lihat ya di sini sangat enak banget kalau bisa melihat satu point kill didapatkan oleh Finn out of nowhere. Tapi yang aku lihat adalah sangat enak kalau melihat glue-nya ini bebas. Karena beberapa belakang kita tahu glue dari Luke itu sangat mengerikan dari glue sebelum-sebelumnya juga. Ya, dan gue juga bisa zoning ya, siapapun yang kena juga nanti bisa dijauhkan sehingga retribution jauh lebih mudah. Purify di tangan Kimi seperti yang sudah kita bayangkan. Yap, 3 Purify. Akan cukup sulit untuk dia kabur kondisinya nantinya. Oke, dan di bottom lane juga ngeliat dari Aaron ini dia sendirian juga nih masih coba untuk bertahan dengan adanya poke damage terus-terusan yang bisa dilakukan. Oke, pertandingan Retribution sebentar lagi akan dibuka. Shinobi merah atau biru kah yang berhasil mendapatkan tampil pertamanya? Karena kalau dari komposisi tim ini cukup adil. Bahkan Anafel memaksa ulti di depan sana. Kenapa aku bisa bilang adil? Dengan nantinya Favian dengan power of Retribution plus soul servernya, Anafel juga punya masalahnya. Yap. Sama-sama, dan bahkan di sini Anafel lebih kuat untuk melakukan baikan dan turtle. Sudah mulai dibuka para pasukan dari tim Bigetron, maka coba untuk bertahan, tapi Finn standby on position, mencoba untuk menumpangi satu buah point kill akan didapatkan, tapi Fabian dengan sangat baik soul server plus retribution yang on point membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini mundur ke arah belakang. Kehilangan seorang Anafel bersama dengan seorang Luke akan menjadi point kill yang sangat mahal, bahkan dia has skill. Untungnya dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dia ingin bermain dengan santai. Gimana caranya seluruh jungle dan mungkin para pasukan dari tim Bigetron ini akan dikuliti terlebih dahulu. Ya, dan bahkan arahnya gak tumbang tadi ya. Arahnya benar-benar nahan juga di depan. Dan wop, di arah bottom lane ternyata ada peraduan yang cukup sengit. Sementara upaya dari tim Liquid untuk mencuri ke arah orange buff milik dari Anafel ini langsung terusir mundur juga Om. Ya, tapi nice team fight tadi ya. Bagaimana positioning dari YS yang kalau kita lihat rejection pulse-nya itu kena semuanya. Sakit loh. Itu jangan sampai dari seorang Moreno ini miscalculate loh. Jangan sampai. Yap, dan semakin banyak hero jarak dekat yang dipakai akan lebih menguntungkan untuk Kimi juga tadi. Karena dia mainnya kan tadi di luar dari turtle pit. Ya, dan juga semuanya nggak ada yang direct ke belakang ya. Betul. Bener-bener mainnya di depan semua dan ya tinggal jaga posisi aja, tentunya itu bakal jadi PR tersendiri untuk Bigetron. Sementara dengan membawa adanya turtle, tapi Yeskiel Memaksakan Yeskiel, Purify save the day for this time. Informasi telah didapatkan, tidak ada Purify untuk beberapa menit ke depan, dan bahkan kali ini hanya dua yang menuju ke arah Liquid, Owl dan Omwawa. 4 caster lain yang memiliki Bigetron.
Al dan Cepin ya ternyata ya. Al dan Cepin. Dua nih, 2/4. 2 versus 4. Tapi kita sepakat semuanya ternyata 2-0. Fun fact-nya. Alright. Oke, Luke memasang ke belakang sama Tujar Serawene. Target Tujar sama Fafian terbang dari pasang damage terlalu besar. Fafian tidak bisa dilindungi kembali dengan tidak ada Purify. Membuat termasuk dari tim Picketron mendapatkan satu momen kill dan Aran. One last hit. Di sana permasukan dari tim Liquid. Aran tidak ada Purify. Fafian dengan Retribution-nya udah nggak bisa kabur lagi. Ya, Buat termasuk dari tim Liquid harus kehilangan 2 pemainnya dengan Turtle yang kedua. ya terlalu banyak tadi chain CC ya yang akhirnya dibuat dari Fabian nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, ketika Blend Surge sudah dipakai di sanalah ya Suyu akan menjadi hero yang jalan kaki. Oke. Dan sangat mudah untuk langsung bisa ditabrak kan. Apalagi tadi Luke langsung menabrak secara Flicker. terang-terangan. Yes, pakai flicker dia. Ya, kena angkat juga dari pinnya. Dan di bawah sebenarnya juga udah ada didorong sama Wah. Iron Shiggy dan sekarang targetnya udah ke Iron. Yap, Gak jadi. mundur dulu ya. Selama ada Widdy nggak bakal jadi. Selama ada Widdy nggak bakal jadi. Pertama, mereka akan terlalu banyak waktu yang terbuang. Dua, chance kehilangan 2 pemain dari tim Bigetron lebih besar. Iya di dalam juga kan masalahnya mainnya dari Iron dan juga masih ada Purify. Itu yang harus menjadi consideration pastinya untuk Bigetron untuk nge-gank ke arah dari Iron Shiggy itu sendiri. Udah berani sekali. Enggak ya. Tapi nampaknya dengan resistance sama retribution kayak nggak masalah untuk kedua belah pihak. Tapi itu agak cukup berani dan satu hal yang agak cukup mengerikan adalah dari tadi Wisgiel harus punya ruang lagi. Yap. Kita belum melihat dia bebas ya seperti di Turtle yang pertama. Benar-benar langsung diajak buat team fight sekarang. Lihat Emannya juga dikasih 2 lane juga. Sudah mulai berjalan dan bahkan di bagian bawah ini lebih ke membiarkan Vinnya dulu untuk menjadi mata ya, open vision dan bahkan setup sehingga nanti kalau Eman datang yang di bawah Iron Shiggy mungkin tidak akan siap. Yap. Dan ada tim fight kagetan dari Bigetron ini yang sulit diantisipasi sama tim Liquid nggak sih Om? Kayak apalagi kalau Fabian yang lewat sih. Iya, lebih ke Fabian yang memang harus ditargetkan kan untuk Bigetron. Karena gak bawa Purify, ya Widdy, Aaron ini masih ada Purify juga. Tapi untuk tim fightnya Anavel kalau bisa pegang, wow. Oh itu dia Anavel bakal coba untuk pegang. Tapi Widdy langsung standby dengan Extracting Eagle. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Ternyata tipe yang mereka inginkan terjadi. Anavel berhasil dimakan tapi tidak ada Tsunami Slam kali ini. Dan Luka berhasil mundur ke arah belakang. Tim fight yang diinginkan oleh para pasukan dari tim Liquid terjadi. Mereka berhasil memakan ke arah Anavel. Di waktu yang bertepatan juga dengan Turtle yang muncul ya. Gak akan secepat itu dari Fredrin untuk bisa menjangkau Turtle kalau misalkan di setup duluan sama tim Liquid ID sekarang. Dan sejauh ini tim Liquid masih belum coba untuk nge-gank ke arah Emannya nih sebagai asuransi damage dari Bigetron Om. Ya, mereka gak mungkin untuk memberikan ruang gerak juga ya buat Aaron Shiggy biar gak rame misalnya buat di lane-nya. Sementara Turtle-nya, wah lihat tuh udah mulai. Informasi mahal tuh Om. Tapi di sana nampaknya nggak bisa diselamatkan lagi Om Awa. Yap. Dari Turtle yang sanggup untuk diambil TLID, tapi top turret outer diambil juga oleh Bigetron, jadi masih ada pertukaran yang tetap bisa dilakukan. Dan Anavel full defense pastinya, Radiant Armor baru selesai. Dreadnought juga sudah selesai ini dia dari item-itemnya. Tertinggal 1000 memang, tapi fungsi dari Fredrin itu sendiri ya, dia hanya akan menjadi badan. Full damage yang akan masuk dari Eman dan juga Moren. Oke, ini tough boot semua ya buat Bigetron ya. Yap. Sangat respect pastinya dengan adanya damage dari Yeskiel juga yang bisa secara konstan. Tapi untuk sekarang memang kayaknya game yang dibawakan sama tim Liquid juga pelan ya. Mereka ngasih space buat Iron, yang penting mereka coba untuk secure juga menuju ke arah objektif demi objektifnya. Sementara dari Bigetron setelah tadi tumbangnya sosok dari Anavel, dia juga agak sedikit mengendorkan nih untuk tidak terburu-buru memberikan inisiasi powernya. Iya, gue lihat looknya lumayan tercicil ya tadi Iya. dia. Dan Aaron Shiggy ada ruang gerak ternyata, dapetin bottom turret inner. Tapi ditukarkan juga dengan Eman yang ada di area top. Jadi pertukaran masih berimbang lagi-lagi. Dari goalnya tidak akan terlalu jauh juga. Tapi untuk setup nih, di bagian depan memang kuat-kuat Bigetronnya. Kalau mereka nggak bisa nangkap Yeskiel, akan menjadi masalah jelas untuk Bigetron. Ya, dan Yeskiel udah akan semakin sustain lagi di dalam team fight-nya Om. Dengan adanya concentrated energy. Ini memang build dari Kimi ini cukup variatif ya. Oh iya, second item ya. Tapi kalau ngomongin ke arah fokus ke arah Yeskiel ini juga nggak wise banget Om. Kenapa? Sekalipun terlalu banyak short skill menuju ke arah Yeskiel ini kan wasting kalau mereka nggak langsung deal damage atau burst ke arah sana. Emang wise-nya adalah gimana caranya dapetin Fabian terlebih dahulu, depannya. Dimana gendong salah satu pemain dan jangan Aran. Karena Aran masih bisa ditanggulangi. Oke. Damage-nya masih bisa dihindari gitu loh. Ya, tapi aku ngeliatnya juga ya kalau dari Yeskiel dia build-nya concentrated untuk second item, damage-nya nggak terlalu besar dibandingkan dengan Holy Crystal second item. Ya, atau bahkan Skypiercer. Skypierce bener. Jadi masih butuh waktu lama loh ini untuk Oke, PAD. Aran bakal coba dipasang di belakang dengan Tsunami Slam. Terlalu banyak following up, tapi lihat hilang begitu saja dengan Skype ketangkap. sedang jalan. Tapi terperangkap. Damage terlalu besar membawa pasukan dari tim Bigetron memasang ke arah belakang, tapi Yeskiel free.
bersama dengan Iron City double kill. Looking for triple tapi shutdown Yes, from Finn. Yes, Kiel tidak terbendung sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Decathlon berhasil kehilangan 3 pemainnya. Itu dia, dengan adanya full energy ya, stack yang penuh. Damage yang cukup menyakitkan dan juga positioning dari Yeskiel ini bagus banget sih. Iya, dari tadi positioning. Oh yes, Kiel! Lompat. Berhati-hati namun ke belakang Eman. Walasi dikejar oleh seorang Fabian. Tapi ternyata para pasukan dari tim Decathlon sepertinya harus merelakan Lord seperti ini. Didapatkan di tangan para pasukan dari tim Liquid. Wow, itu dia escape yang akhirnya dimanfaatkan oleh Yeskiel dengan begitu manisnya Om. Yap, aerial domination tadi ya, lompat untuk bisa menyeberang juga dan menjauh dari serangan-serangan dari Bigetron juga. Tapi yang kita bilang tadi bagaimana Yeskiel kalau sampai dia bisa jaga jarak, masih ada Eren Shiki loh. Ini dua yang harus dicari oleh Bigetron. Dan sekarang pilihannya mau yang mana? Annoying buat late game, berarti ya ada Kimi. Tapi ya untuk Moskopnya juga kalau sampai dibiarkan, jelas ini damage-nya akan sangat-sangat berlimpah. Iya, karena meleng dikit turret hilang ya kayak gini Nah. nih ya. Dengan potensi split push-nya juga yang dibawakan oleh Eren Shiki. Dan memang ya sekalinya dia ikut fight juga cukup berimpact dengan 3 poin kill yang sudah ditabung. Wah bahaya di poke damage terus-terusan. Hero setebal apapun, ya lama-lama juga bakal bocor. Dengan keadaan seperti ini, apalagi kondisinya tim Liquid ID sedang memimpin. Yep, dan 3 lane ya. Gimana lebih membiarkan Lordnya untuk berjalan di bawah juga slow push. Tapi Annabelle kalau diganggu. Tapi nampaknya Annabelle berhasil mendapatkan Caravaggio buff. Meanwhile para pasukan dari tim Liquid ID, mereka tidak mau terlalu terburu-buru, fokus untuk memberikan sedikit pokingan damage. Karena mereka sadar dengan adanya pasif turret tidak terlalu berarti memaksakan keadaan di hadapan lane. Ya, tapi seenggaknya dari outer middle turret dan inner turretnya bakal coba untuk dicicil juga perlahan, Wop. Oh, Tsunami Slam! Dengan tidak adanya turret kali ini. Dengan tidak ada gerobak membuat para pasukan dari tim Decathlon berhasil mendapatkan 1 poin kill, dipaksa kembali menuju ke arah belakang. Kill antara Iron City bersama dengan CS. Kill akan menjadi sebuah bencana. Double kill. Looking for wipeout. Tersisa sosok dari seorang Fabian. Tidak ada gerobak yang memasuki turret membuat damage dia langsung menuju ke arah seorang Aran. Tapi di depan sana lihat Annabelle membuat body block. Membuat para pasukan dari tim Liquid gak bisa melakukan clear dengan sangat cepat menuju ke arah minion. Tapi untungnya dengan 1 buah pasif turret mereka masih sangat untung. Dan Moreno sedikit terperangkap, nggak masalah, geter-geter dikit. Wah itu dia, kalau 5v5 sih lumayan PR buat tim Liquid Om. Benar, karena langsung ditabrak tadi ya. Apalagi dari Tsunami Slam-nya yang memang mengarah ke Aran. Dan Aran tanpa Purify akan langsung terangkut juga tadi. Iya dan look-nya tadi gara-gara kena langsung ke Iron Shiki. Iya, betul banget. Tapi yang paling mahal tadi Om, ketika mereka itu fight-nya, gerobaknya dipecahin dulu. Yep. Gerobak dipecahin, Finn langsung masuk karena damage-nya full ke arah Aran. Habis ya. Gak ada lagi mungkin untuk distraction buat Tarat mid tadi. Tapi so far sih dari TLID mereka harus lebih berhati-hati. Karena ya bukan mustahil lah di Bigetron juga yang tadinya tertinggal buat goldnya ini sudah mulai bisa melakukan comeback. Oke, dari GPM sebenarnya Fabian unggul. Tapi ingat, ini balik lagi, ini Fredrin. Bukan hero yang memang benar-benar pure butuh gold ya. Dia tank juga kan, Iya, secara farming pattern-nya lambat. Betul, dia lebih dibutuhkan source skill-nya waktu team fight. Energy eruption pasti kan dengan taunting-nya juga. Ya kayak tadi ya, dia ada di garda terdepan dia langsung. Dia nambah breath assault ke depan, energy eruption, kena semuanya. Pressure Rod juga kan sakit dia, semakin tersakiti semakin menyakiti dia. Tapi lagi-lagi sepertinya Aran akan memberikan badannya. Tapi masalahnya dengan adanya hero-hero defensif di depan nih ya dari Bigetron, ini bakal sulit. Oh, flicker! Flicker seorang Aran di depan sana, damage-nya terlalu besar. Membuat permasukan dari tim Bigetron harus mudah ke dada, tapi Annabelle! Pressword-nya berhasil mendapatkan Aran! Bahkan di depan sana Finn memberikan badannya, pertukaran tidak cukup ada, tapi Aran taking it to everybody! 1 hit from Moreno! Itu dia, Moreno, the maestro is back! Dengan damage carry mid laner yang sudah diberikan di dalam Kito Victory sebelumnya. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapat keuntungan dengan masih adanya Gauntlet, masih adanya jungle, berbanding terbalik dengan tim Liquid yang kehilangan EXP dan juga gold laner mereka. Iya, dan sebenarnya Moreno juga menjadi shadow carry yang cukup mengerikan ya. Apalagi tadi Aron masuk ke tengah kerumunan yang cukup berbahaya untuk dirinya. Ya, dan Lordnya tanpa gangguan sama sekali tadi. Nice team fight pastinya untuk Bigetron juga. Dimana mereka berhasil untuk lagi-lagi ya memaksakan dan mendapatkan Aran bahkan tadi. Oke, Fabian memang udah punya Blade of Despair sekarang. Tapi masalahnya Blade of Despair apakah cukup untuk bisa mencicil atau bisa memberikan efek? Fabian! No way! Untuk ada Widdy masih bisa diselamatkan. Hampir saja dia masuk ke dalam Kumar. Dan pasukan dari tim Bigetron kali ini gagal untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi
para pasukan dari tim Liquid harusnya tertampar. Tidak boleh ada lagi yang masuk ke dalam rumput. Kalau mungkin itu bukan Aran atau Widdy. Iya, itu bisa kena Finn, bisa kena Luke juga. Yap. Dan itu tadi untung ada Matilda ya. Iya. Karena Matilda pakai Flash of the Oasis juga kan. Jadi bisa nge-heal. Itu kalau nggak ada Matilda itu, Favian udah pasti lewat. Yes. Mid lane sudah akan menjadi pilihan. Aran mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Tapi Iman dan kawan-kawan mencoba untuk mendapatkan satu turret di arah top lane. Teamfight akan coba terjadi di arah mid lane. Luke belum ada yang bisa digendong. Satu buat turret di arah top lane nampaknya udah cukup bagi mereka. Karena mereka tidak mau terlalu memaksakan keadaan. That's why mereka rotate menuju ke arah bottom lane dengan staking 2 wave yang dimiliki dari Bigetron. Iya, ini cukup bijak ya dari Bigetron. Mereka memilih untuk mundur, tapi nice juga untuk tim Liquid tadi menarik Lordnya keluar dari base turret tengah. Ya, targeting dari Bigetron ini. Mereka sangat menargetkan untuk mendapatkan siapapun yang tidak memiliki Purify. Ya. Wah, tapi masalahnya turret top lane yang mereka dapatkan ini sangat berimpact dan menguntungkan sekali untuk Lord selanjutnya yang ada di arah bottom lane. Ya, jelas ya, karena bagian top akan lebih sering dipush juga oleh minion dari Bigetron. Dan melihat dari itemnya, Eman sudah leading cukup jauh. Meskipun memang ya, dari sisi yang berbeda, TLI di jungler mereka unggul. Tapi Favian di sini adalah hero melee, hero dengan jarak dekat. Akan mudah untuk bisa ditangkap nantinya dengan energi eruption. Kena slam-slam. Permasalahannya Om, Skypisternya menyala. Lihat berapa poin kill yang didapatkan oleh seorang Eman. 3 itu besar loh Om. Yap. Untuk sosok seorang Iron Siki itu besar. Dan di Haskill, dengan kondisi seperti ini, dia nggak menggunakan Wind of Nature. Dari Dead Sonatanya aja, kalau lolos dan nggak sengaja ketembak ke dia, itu bisa jadi peluru nyasar. Setuju. Dan full damage item ya pastinya tadi buat Eman juga. Skypierce ada, lengkap bahkan semuanya. Kecuali kalau dia mau jual sepatunya. War X biasanya ya. Jual tough boots ya. Oke, 30 second sebelum Lord. Dari TLID memang mereka punya YHS juga ada 2 marksman. Atau bisa dibilang ya 2 range ya. Untuk TLID, selama badan mereka kuat seharusnya mereka akan cukup sustain. Cuman skenario yang kita lihat adalah Aran begitu ditangkap ke depan, dia langsung tertahan dengan Fredrin. Iya, ketangkap Fredrin dan kalau dia mau target ke Eman, Eman baru saja menjual tough boots-nya dan membuat satu Wind of Nature Om Wawa. Wah itu dia yang kita mention tadi, full item untuk Eman. Ini sudah selesai. Dan bahkan dengan Lord yang akan spawn di 10 detik seperti ini ya. Kalau di atas sudah mulai di-clear dengan Bigetron, mereka bisa start Lord ini dengan rasa aman. Tapi aku suka Iron Siki sekarang udah punya Malefican. Dia punya chance untuk dapetin belakang, tapi Iron gak boleh main dari samping. Bener-bener pure dari depan. Dia harus deal damage ke arah belakang, dia pastikan belakangnya ini. Bahkan dia gak harus pukul Fredrin, dia pukul Luke-nya aja cukup. Oke. Tapi topnya nih, 2 wave minion buat Bigetron sedang berjalan di sana. Aduh, Atit ya. Agak lumayan Atit nih. Ya tapi ya kita tahu bagaimana Fredrin ini ya, sangat kuat ya untuk tarik ulur. Dan ini dia pancing dari Bigetron. Finn! Lagi-lagi menuju ke seorang Aran dipaksa begitu saja dapatkan. Seram distraction yang masuk, tapi terlalu dalam membuat para pasukan dari tim Bigetron. Damage-nya terlalu besar, tidak bisa dipenduk kembali. Meanwhile, Luke versus everybody. Bakal mencoba untuk melakukan take over para pasukan dari tim Liquid. Mampukah mereka berhasil dan ternyata Winnie ter-take down. Hilang retribution from Manapel Saturday for this time. Yes, Kiel bakal menjadi sosok orang yang berhasil mundur karena Favian. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buying time. Dan Iron Siki! One last hit, Immortality pecah. Dan akan ada 1 poin kill lagi untuk para pasukan dari tim Bigetron. Looking for wipeout. Ini bencana. Oke, 15 detik dan 6 detik paling cepat untuk tim Liquid. Menghadirkan Widdy dan juga Aran, mampukah bertahan? Sepertinya Lord yang masih juga ketahan di atas top lane. Yes, jangan sampai termakan kali ini. Yes, ingat yes. Tanpa adanya dia, ini nggak bisa lagi diselamatkan. Belum ada Tsunami Slam menuju ke belakang. Lihat Annabelle, body block from Finn. Dan bahkan berhasil karena belakang dengan Tsunami Slam. Tapi nampaknya Aron nggak bisa mundur kembali dan Godlike untuk Eman. Bester bukan yang sangat bebas. Fokus menuju ke arah PS Turret. Dan Winnie nggak bisa menerima damage oleh seorang Eman. Dan oh my god. 1 buah Immortality yang menyelamatkan Eman. Dan nampaknya Favian bisa mengejar Eman ke arah belakang. Target utama mereka ada Base-nya. Hancur sebentar lagi. Masih bisa diselamatkan. One last hit. No way. Double Glenn Eman become a hero untuk Bigetron di game yang pertama. Intensitas yang cukup tinggi.